Hasil pemeriksaan menunjukkan kanker rongga hidung stadium akhir, perkiraan waktu hidup 1-3 bulan. Lebih banyak habiskan waktu dengan keluarga. Tapi, siapa lagi yang bisa aku hubungi? Ma, jangan panggil aku Mam. Apa kamu mau bikin aku kepanasan? Suruh kamu kerja sedikit aja. Kamu merasa tersinggung. Sengaja mau nikah sama Wen Chuan. Bikin dia 3 tahun. Gak bisa pulang. Seharusnya aku usir kamu keluar. Ini cuma perjodohan bisnis. Sadari posisi kamu sendiri. Anak durhaka. Anak perempuan yang menikah, air yang sudah tumpah tak bisa diambil lagi. Kalau nggak dapat investasi dari keluarga Wen, jangan pernah kembali. Ma, aku di rumah sakit. Kamu kemana aja sih? Kalau nggak bisa datang ke pemakaman duo-duo, mending jangan pulang ke keluarga Wen. Kamu siapa? Ma? Baru 3 hari nggak ketemu. Kamu sudah nggak ingat aku? Tangling, kamu lihat nggak? Aku ini ibu mertua kamu malah datang pakai baju kayak gitu. Datang ke pemakaman duo-duo. Ibu asuh, tolong jangan marah ya. Tangling, aku rasa kamu sengaja kok begitu. Aku tahu Dodo biasanya nggak terlalu dekat sama kamu, tapi kamu juga nggak boleh membuat ibu asuh marah seperti ini. Kenapa aku harus dekat-dekat sama seekor anjing? Apa kamu mau aku membuat anjing ini berkabung? Orang lain kan nggak tahu. Mereka kira aku sudah meninggal. Kamu malah mengutuk aku. Aku sudah jadi menantu keluarga Wen selama 3 tahun. Kamu tahu aku alergi bulu anjing. Tapi kamu tetap membiarkan anjing itu masuk ke kamar tidurku. Apa? Kamu mau yang mati di sini? Itu aku, ibu asuh. Aku sudah bilang kan, kelakuan manis dan pintar kamu itu cuma pura-pura. Sekarang sifat aslimu sudah kelihatan. Kan, ibu asuh, cepat usir dia keluar. Hajar dia sampai mati. Hajar aku sampai mati. Kamu ini istri keluarga Wen, kan? Apa yang aku bilang itu salah? Memang kamu itu menempel terus sama Abang Cuan, sampai nggak mau lepas. Sebenarnya kamu sudah pantas mati dari dulu. Betul. Aku memang akan mati, tapi aku juga nggak akan membiarkan kalian hidup nyaman. Sebelum aku mati, aku harus hajar kamu dulu. Kamu? Foto Dodo pecah semua. Itu semua dia yang buat, ibu asuh. Tangling, kamu sujud sekarang juga. Apa hakmu suruh aku sujud? Ibu asuh adalah ibu rumah tangga keluarga Wen. Dia adalah orang yang lebih tua dari kamu. Dia mengajarimu, apa perlu alasan lagi? Baiklah. Karena hari ini semua orang ada di sini, aku akan jelaskan dengan baik. Baik? Aku sudah jadi menantu keluarga ini selama 3 tahun. Setiap hari melayani ibu mertua, bahkan harus masak untuk anjingnya. Karena dia bilang, anjing kesayangannya gak suka makanan yang dimasak pelayan. Dia juga bilang, aku harus cuci baju pakai tangan, di tengah musim dingin, tanganku sampai kena radang dingin. Lalu dia suruh aku, rajut baju wol buat anjing itu tengah malam. Lihat. Semua orang lihat, bekas luka di tanganku, bekas luka masak, dan bekas radang dingin. Setiap hari dia bilang buat aku disiplin, kamu kira kamu ini permaisuri, ya? Oh ya? Anjingmu sendiri kamu panggil, sayang? Anakku. Anak laki-laki, ternyata. Kamu itu permaisuri anjing, ya? Aduh, pantat anjing terbakar. Nggak usah terima kasih, ini hadiah, buat kamu. Sini. Bawa hukum, keluarga, ibu hukum keluarga sudah datang. Aku akan menghukummu dengan baik. Kamu si kecil manis, aku beri kamu kesempatan terakhir. Kamu mau sujud atau tidak? Aku nggak sujud sama orang hidup. Ibu asuh, cepat hajar dia sampai mati. Baru dia nurut. Berhenti. Apa sih keributan ini? Abang Cuan? Aduh. Orang lain kan nggak tahu. Mereka kira, aku lagi manggil suamiku sendiri.
Ini memang, aku sudah diam-diam suka bertahun-tahun. Tapi setelah menikah 3 tahun, cuma ketemu 3 kali. Suamiku? Wah, ini bukan suamiku yang setahun. Belum pernah ketemu itu. Kalau gak ketemu, aku gak bakal tahu. Kamu sekarang kayak gimana, Tangling? Kenapa kamu pakai baju kayak gini? Kenapa? Gak pakai gaya yang kamu suka, kayak bunga putih kecil? Aku gak terbiasa. Aku sudah bilang sama kamu, bunga putih kecil. Aku suka yang semangat dan bebas seperti ini. Xiao Chuan, cepat ajari wanita ini pelajaran. Dulu dia masih pura-pura nurut. Sekarang malas enaknya sendiri. Udah kayak mau naik atas kepala aku. Sudahlah. Kalau ada urusan, bicarain di rumah aja. Kamu? Tubuhmu gak berguna. Jangan terus-terusan ingetin aku. Kalau aku mati, kan? Wah. Mulutnya tajam banget. Pasti dapat balasan deh. Ada apa? Gak bisa ngomong langsung ya. Sekarang tidak ngomong. Aku takut kalau ketemu kamu lagi. Mungkin setahun lagi, Tangling. Terima kasih kamu masih ingat namaku. Oh ya? Ibu mertua tercintaku. Dulu kamu bilang, bukankah kamu selalu bilang, aku ini ayam yang gak bertelur, kan? Karena banyak orang di sini. Jadi aku gak mau sembunyi-sembunyi lagi. Sebenarnya, anakmu. Gak bisa. Anakmu. Gak bisa. Kamu? Aku sudah mau mati. Cinta. Harga diri. Semua itu, mati saja. Kamu? Apa dia kena sihir ya? Aku bilang kan, mana ada orang ngadain pemakaman buat anjing? Iya. Cepat pergi. Cepat pergi. Tangling. Tangling, kenapa kamu begini? Tiba-tiba berubah sikapnya? Aku sudah mau mati, sekarang baru peduli aku. Buat apa? Gesek kartu. Suka yang mana? Semua? Rp8.00 saldo Rp4.356.871.600,00 yuan. Bang Jiangcheng, gesek kartu, aku sudah mau mati, kalau gak buat Wen Chuan bangkrut, aku gak rela. Aku duluan ya. Nyonya ini, aku yang duluan datang. Aku mau bayar duluan, kenapa? Kamu buru-buru mau reinkarnasi ya? Kamu benar, aku memang hampir mati, makanya buru-buru mau reinkarnasi. Berapa harga toko ini? 500 juta. Aku beli. Usir dia. Keluarin dia dari sini. Gila nih, wanita ini, bisa ngabisin duit segitu. Xiao Chuan, aku bilang sama kamu, cepetin aja cerai sama dia, lebih baik nikahin Xiao Qing saja. Udah cukup. Apa aku gak mampu buat nafkahi istri, ibu? Kamu juga ya? Dia istriku? Bukan pembantu rumah tangga kita. Kalau gak mau melayani aku, mending cerai aja. Tangling, jam berapa sekarang? Kok belum pulang masak? Mau biarin aku kelaparan? Aku gak mau ngurusin lagi. Atur aku 10 pria gagah. Iya. Berbagai tipe harus ada. Bang Jiangcheng sekarang, kartu hitam nomor akhir 3840 tanggal 17 Juni jam 13.58, pengeluaran di Tiansang Renjian Club 1 juta, Klub pria gagah. Tangling, kamu mau mati ya? Di sini pengeluarannya mahal banget. Kamu mau habisin semua tabunganmu? Iya. Kamu benar.
Aku memang hampir mati. Kamu pasti seneng banget mau mati. Kamu kan baru aja pesan 10 model cowok. Selamat malam, kakak-kakak. Selamat datang. Susu. Aku 5. Kamu 5? Pilih sesukamu. Aku masih jomblo, tapi kamu sudah punya suami, serius. Santai saja. Suamiku, nggak boleh. Baru beberapa hari. Masih nggak boleh aku. Nikmati. Kehidupan pria dan wanita. Laki-laki itu, apa sih sebenarnya? Ayo. Kamu? Ambil 6. Aku? 4. Kamu yang paling ganteng? Aku pilih kamu. Tangling. Sudah puas? Puas? Turunin aku. Yang paling ganteng. Sudah dipilih? Lepaskan aku. Tangling. Kamu sudah cukup? Dengar suara ini? Kok mirip banget, suamiku yang gak pernah pulang? Gila kamu, akhirnya ngenalin aku juga. Gwen? Cucian. Minggir dikit, jangan halangin aku cari cowok muda. Kamu hebat banget ya. Di depan aku, masih aja mau ngasih aku topi hijau. Sudah pakai ya, pakai aja. Kamu yang nggak bisa, masih nggak boleh orang lain? Cari kesenangan ya. Kesenangan ya. Mau apa? Turunin aku. Sudah sadar? Aku sangat sadar. Aku memang mau cari orang yang melayani aku. Masih mau cari. Menikah sama Wen Chuan 3 tahun. Gak dapat hati, bahkan badan pun gak dapat. Mati pun takut orang lain ketawa. Gak boleh aku cari. Kalau begitu, kamu yang gantiin. Mau mati aja, ternyata beneran tidur sama Wen Chuan. Tapi, masalahnya juga gak senikmat itu. Tangling. Tadi malam baru aja sama aku, dikasih habis-habisan, pagi ini, langsung cengar-cengir pergi. Sebenarnya kamu pengen, apa sih? Kamu mah gak jagoan? Coba sekali, terus gak mau lagi?
Aku gak jagoan. Tapi kelihatan banget, ternyata gak bisa juga. Tanda tangani ini, mulai sekarang kita hidup bahagia, jangan ganggu aku lagi, maksudmu apa? Tangling. Ulangi sekali lagi, cerai. Apa kamu sembunyikan sesuatu dari aku? Ini lagi taktik apa lagi sih? Ada apa? Baru satu malam? Kamu gak mungkin sayang, kan? Kamu gila ya? Apa kamu sembunyiin sesuatu dari aku? Aku cuma bosan. Bosan. Tangling. Kamu telat. Aku tepat waktu kok, gak telat. Tepat waktu itu telat, kan sudah kuatur, kamu harus datang 10 menit lebih awal. Kamu gak taat, ya? Aku suruh kamu bawa ini, es americano ekstra kental, plus sandwich Orleans. Kalau kamu gak mati, cepetan beli sarapan buat aku. Udah ngejar aku 3 tahun, mau mati aja. Siapa yang bakal manjain kamu? Bawa sarapan, bawa duit juga, aku inget semua nih. Setengah tahun, sarapan, makan siang, total 8.700. Bayar? Apa kamu gak mau kerja lagi? Apa-apaan sih kamu? Setiap hari seenaknya, makan banyak kerja sedikit. Menganiaya pegawai, gak bayar utang. Ayo sini, semua lihat nih, manajer Fang, gak bayar utang. Jangan dengerin dia, siapa yang gak bayar utang ke kamu? Uangnya juga recehan. Gimana aku bisa gak bayar? Dengerin aku, kalau kamu bikin Wen bos marah. Kalau Pak Wen dengar ini, mending kamu jangan kerja di sini lagi. Dengar-dengar Pak Wen, sudah 3 tahun gak datang kantor ya? Selamat datang Pak Wen. Sakit apa sih? Cuma tidur sebentar kok. Kamu juga nggak rugi, malah ikut-ikutan ke kantor. Pak Wen, itu asisten dari perusahaan kami. Dia nggak nurut perintah. Nanti saya beri pelajaran padanya. Kak Chuan, kamu kok datang? Kak Chuan, kamu kok datang? Kamu ini datang khusus buat ikut acara peluncuran desain baru saya? Aku sampai terharu banget. Pak Wen ada urusan, silahkan duduk semua. Kak Chuan, aku dengar terus Zhao Qingqing, itu istri direktur utama. Ternyata, memang benar. Aku bilang nih, aku yang sebenarnya istri direktur utama. Kamu percaya? Kamu itu. Kalau kamu istri direktur utama, aku siap makan kotoran langsung live 10 menit lagi ke ruang rapat untuk peluncuran merek baru. Cepat rapikan semuanya. Ini desain baru saya musim ini, desain terbaru. Dengan desain dari kepala supervisor ini, produk baru perusahaan kita kuartal ini bisa jadi yang nomor 1 di pasar lagi. Ayo tepuk tangan semua. Tangling. Kenapa kamu nggak tepuk tangan? Kamu nggak terima? Ya, kamu mencuri karyaku. Kenapa aku harus tepuk tangan? Kamu ngomong ngawur apa sih? Kamu cuma asisten kecil. Kenapa aku harus pakai karyamu? Betul juga. Berani-beraninya kamu menuduh Zhao Supervisor. Kamu mau tetap kerja di sini. Kamu nggak takut musuhin bos besar. Sampai diboikot seluruh industri? Kalian mencuri barangku. Di komputerku lah, ada rekamannya. Kalau kalian pelupa, aku nggak keberatan membantu kalian ingat-ingat lagi. Lihat kan? Ini, Tanda tangan aku? ya ampun, nggak heran Zhao Qingqing. Karyanya hari ini hebat banget. Ternyata, hasil plagiat. Kamu diamlah. Kamu ngomong apa sih? Seluruh perusahaan ini milik Chuan Gege. Milik Chuan Gege berarti milikku. Aku pakai karyamu. Itu karena aku menghargaimu. Atau aku terlalu memanjakanmu. Apa yang aku bilang salah? Bukan cuma perusahaan, bahkan Nyonya Wen. Hanya bisa jadi aku. Kamu itu siapa sih? Kamu? Lepaskan aku.
Lepaskan aku. Aku sudah lihat pelakor, gak pernah lihat yang seberani kamu. Aku rela pukul kamu. Kalau aku benar-benar menghargaimu, Cuan Gege gak akan membiarkanmu. Mau ngapain sih? Tepat waktu banget. Wen Cuan Gege, tolong bela aku ya. Semua gara-gara si imut ini. Kamu yang jelasin? Pak Wen, ini Tang Ling, di perusahaan, dia suka bully supervisor, dan juga mencuri karya supervisor Zhao. Sampai memukul supervisor Zhao, orang kayak dia, di perusahaan, Tidak menghormati yang lebih tua. bertindak sewenang-wenang, menurut saya, langsung saja pecat dia. Begitu kan Tang Ling? Manajer Feng dan Zhao Qingqing bersekongkol, biasanya. Sudah biasa, manajer Fang pernah coba ganggu aku. Setelah aku tolak, dia malah mau balas dendam. Kamu bisa terima itu? Kamu ganggu Tang Ling. Dengan dia yang begini, cuma suaminya aja, yang buta mata sampai menikahinya, kamu pantas sama aku? Beneran kamu gak lucu? Buta mata. Asisten Lee, selidiki kasus ini, kalau benar, boikot total industri. Supervisor Zhao, Cepat bantu aku bicara, ya? bukankah kamu bilang kamu istri Pak Wen? Cepat, tolong bantulah aku bicara. Kenapa belum juga bawa dia pergi? Tunggu dulu. Kamu bilang, Zhao Qingqing adalah istri bos. Zhao Qingqing sendiri yang bilang. Pak Wen, Zhao Qingqing, apakah dia istrimu? Aku ini siapa, sayang? Kamu nggak tahu ya? Tapi, Kita kan nggak akrab. Zhao Qingqing bukan orang dekatku. Mulai hari ini, di perusahaan ini, siapapun yang berani melanggar aturan atau mencemarkan nama baik orang lain, tidak akan aku maafkan. Kak Cuan, aku sudah lama diperlakukan tidak adil selama 3 tahun. Aku belum merasa sedih sekalipun, kamu malah yang duluan merasa sedih. Teman-teman sekalian, hari ini aku sedang mood baik, jadi aku mengajak kalian minum teh sore. Setuju. Aku nggak pernah nyangka. Dia ternyata punya sifat seperti ini. Tang Ling, hari ini kamu keren banget. Aku sudah lama pengen menyingkirkan manajer Fang itu. Dengan Zhao Qingqing, kan? Aku juga merasa enak. Kalau begitu kamu bilang, Zhao Qingqing bukannya istri CEO. Kalau bukan dia, siapa istri CEO? Aku dong. Kamu bilang, Pak Wen, itu mantanmu yang tak setia, kan? Tang Ling. Sayang kecil. Hari ini kamu minum obat apa sih? Berani banget kamu ngelakuin ini sama aku, kamu gak takut ya? Ibu asuhku bakal buat kamu kapok, Zhao Qingqing. Barusan aku gak pukul sampai sakit ya. Kamu kan cuma bisa kerja di sini karena mengandalkan keluarga Wen. Mau sombong apa sih? Nanti biar ibu asuhku yang pecat kamu. Kamu gak ngomong itu, aku sampai lupa. Kerjaan receh ini, siapa yang mau kerja ya terserah aja. Pak Wen, istrinya bawa sesuatu ke sini, ini untuk teh sore. Ya, taruh sini saja. Baik. Surat pengunduran diri. Suruh dia masuk. Istrinya sudah berkemas, pergi sekarang. Kalau gak ngomong aku sampai lupa, padahal punya warisan keluarga yang bisa diteruskan. Gak apa-apa, datang ke Wen Group. Jadi, karyawan rendahan, kerja keras tapi orang gak lihat, mendingan datang ambil kembali yang jadi hakku. Tunggu dulu. Kamu ngapain? Ini kan Tang Group, bukan tempat sembarangan orang. Bisa masuk seenaknya. Aku datang buat rapat pemegang saham. Aku kenal semua, pemegang saham Tang Group. Aku cuma gak kenal kamu. Cepat pergi sana, cepat. Aku Tang Ling, putri keluarga Tang. Oh, kamu ya. Tunggu, Direktur Lee sudah pesan khusus untuk menghalangimu agar tidak masuk. aku ini terlalu baik hati, semua orang mau menindasku? Maksudmu apa? Bukan, kalian ngapain sih? Sakit. Ayo pergi. Biar aku ketemu ibu tiri dan ayah kandungku. Kalau semua setuju,
Maka, posisi General Manager, aku nggak mau mundur atau mengalah. Aku keberatan. Anak durhaka, Kamu datang buat apa? Bukankah ini rapat pemegang saham? Di seluruh Tang Group, aku yang paling banyak punya saham, bukankah begitu? Kamu itu anak yang dinikahkan keluar. air yang sudah tumpah, kamu masih mau menguasai harta keluarga Tang? Baiklah. Kalau kamu sudah datang, serahkan sahammu saja. Ngomongin harta keluarga Tang. Semua ini adalah warisan. Kakekku untukku. Kamu yang cuma menantu masuk rumah, berani-beraninya membalik fakta di sini. Kamu? Tang Ling. Aku akan bilang sesuatu yang kamu gak suka dengar. Kalau sudah tahu aku gak suka dengar, ya diem saja. Dasar anak bandel, gimana ngomong sama bibimu begitu? Bikin mamaku kesel banget. Si kecil manja, apa aku harus ngomong baik-baik? Dia bilang, apa sama aku? Selama bertahun-tahun, di keluarga kita, di perusahaan, aku sudah berjuang begitu keras. Dia, si kecil manja itu, berani-beraninya ngomong seperti itu sama aku. Dengar ya, aku nggak mau hidup lagi. Hidup itu susah. Tapi mati, itu gampang. Sekali tusuk, langsung mati. Cepat. Mau ngapain kamu? Aku kena PHK. Jadi, sekarang aku punya waktu, balik ke Tangxi jadi general manager. Tang Ling. Bukan aku ngomong kamu ya. Jadi general manager itu bukan asal mau. Bisa langsung jadi, kamu terlalu meremehkan semua orang, sungguh. Lagi pula, posisi general manager itu sangat penting, bukan aku yang bilang. Kamu nggak bisa, karena kamu lagi ngambek seperti anak kecil saja. Itu merugikan kepentingan direktur perusahaan besar, bukankah begitu? Benar kan? Iya. Dia kan, Direktur Lee, sudah lama di perusahaan, pasti jauh lebih berpengalaman darimu. Betul sekali. Li Fen memang sudah lama di perusahaan, tapi tidak mengurusi urusan personal, menggelapkan dana perusahaan, miliaran. Kamu ngomong apa sih? Punya bukti nggak? Rincian dana, ada semua di sini. Ini semua benar. Aduh, Tang Ling. Aku nggak bisa jadi general manager, kalau kamu bisa, kenapa nggak? Ngomong-ngomong, aku pegang saham terbesar di Tang Group. Lagi pula, kalau bukan karena aku, apakah keluarga Wen mau investasi di Tang Group? Tang Group masih bisa bertahan, menjadi nomor 1 di industri ini? Lagi pula, kita belum bercerai, Gelar. masih bisa dipakai untuk sementara. Sudahlah, kamu berhenti saja, dengar ya. Kita semua tahu. Keluarga Wen sebenarnya tidak menganggap kamu penting. Kamu dan Wen Xiao itu, dalam 3 tahun terakhir, paling cuma ketemu beberapa kali. Mungkin saja, kamu sebentar lagi akan diusir keluar oleh keluarga Wen. Dibuat tersingkir. Tang Ling. Bagaimana menurutmu? Kalau begitu, kalau sama-sama nggak terima. Mending, posisi general manager, jangan diambil siapapun saja. Lebih baik begitu, biar perusahaan ini ikut tenggelam bersamaku. Begini saja, aku akan telepon. Suruh Wen Chuan cabut investasi, mana berani kamu? Gimana bisa cabut investasi? Maksudku, Kita semua jangan panik dulu. Biarkan saja dia telepon. Aku nggak percaya, Wen Xiao akan dengar kata dia. dengar ada yang menyakitimu, istriku. Gimana rasanya? Rasanya seperti macan mengandalkan harimau, lumayan. Seharusnya dari dulu sudah begitu, sayangnya waktunya terlalu singkat. Belum sempat melihat lebih banyak wajah aslinya. Kamu dulu nggak pernah terpikir mau ambil alih Tang Group. Kenapa tiba-tiba berubah pikiran? Datang tanpa diundang. Mau apa kamu? Aku datang untuk membantumu. Kamu ini, aku nggak butuh terima kasihmu. Dan kamu juga nggak usah. Bersikap dingin begitu, kan? Punya hati nurani nggak sih? Wen Xiao. Tuan Wen. Selama 3 tahun ini, kamu nggak punya hati nurani, kamu tanya aku ada atau nggak? Malam ini, ada jamuan pribadi, ada barang peninggalan ibumu, ayo, ikut.
Kamu pakai baju punggung terbuka banget, tak takut masuk angin ya? Kenapa? Tidak sesuai. Kalian, istri keluarga Wen, berpakaian sopan, tidak suka lihat itu. Sabar ya. Asal terus, seperti sebelumnya, pura-pura tuli dan buta saja. Kalau kamu sehari saja nggak godain aku, pasti nggak seneng kan? Siapa dia? Cantik sekali. Kenapa dulu nggak pernah lihat dia? Kelihatannya, mirip istri keluarga Wen yang nggak disukai itu, memang agak mirip. Tapi dia, biasanya pakainya lebih sopan. Tidak mencolok sama sekali. Tang Ling, kamu pakaiannya kayak mau jual diri, mau godain siapa nih? Malunya muka kakak cuan aja. Kamu jangan, nggak dapat kasih sayang kakak cuan. Mau datang ke tempat begini, buat godain laki-laki, ya? Zhao Qingqing baru saja aku pukul, dia malah datang ribut lagi. Kalau bukan bodoh, yaitu ibu mertuaku. Di dekat sini, dipakai jadi alat sama ibu mertua baik hati, kamu nggak apa-apa kan? Kamu? Kalau memang mau ribut, ributnya yang gede dong. Aku bantuin kamu. Kalian semua lihat kan? Tang Ling tadi, ngedekap aku. Tunggu aja. Ini ibu asuhku datang, gak bakal tinggal diam sama kamu. Aku tahu kok, ibu asuhmu gak suka aku. Jadi, dia suruh kamu datang ganggu aku. Aku udah minta maaf, gak cukup ya. Kalau enggak, nanti pulang, aku pasti kena hukuman sujud lagi. Kamu bilang? Maksudnya apa sih? Aku tadi gak bilang begitu kok. Ibu mertua Wen malah nyiksa menantunya. Tang Ling, ibu asuh? Berani banget kamu, berani ganggu Qingqing. Ma? Aku nggak sengaja, aku minta maaf, jangan hukum aku. Ya, ibu asuh, dia memang sengaja. Beneran? Wibawa ibu mertua Wen Bener-bener besar. Tapi, ini malah nggak bela menantunya sendiri, malahan bela orang luar. Ma, kamu nggak apa-apa kan? Tang Ling, kamu sengaja kan? Ini cuma balasan buat kalian aja. Waktu kalian di pesta keluarga Sun, kasih aku obat. Biar aku dilecehkan orang. Sayangnya, aku beruntung, bisa kabur. Kalian pikir, ini sudah memalukan? Aku itu Hampir kehilangan nyawa. Kalau ada waktu, aku akan balas 100 kali lipat. Oh ya, lupa bilang, dengan dandanan ini, kakak cuan kamu, suka banget nggak tahan? dia suruh aku malam ini, cepat pulang. Kakak cuan, akhirnya kamu datang juga. Tadi Tang Ling dia ganggu ibu asuh, itu semua karena dia. Kok nggak bawa ibu ganti baju? Sengaja banget. Aku lihat, itu. Mau balas dendam buat ibumu? Kalau ada apa-apa bilang, jangan main kasar. Kamu tadi bilang, aku suka punggung terbukamu yang lebar itu. Kalau nggak suka, sekarang kamu lagi ngapain sih? Kenapa? Semua khayalanku harus aku hampir mati, baru bisa terpuaskan. Tuan Wen, memaksa dalam pernikahan juga melanggar hukum. Orang macam apa ini? Hatiku sudah mati, orang pun ingin mati juga, masih mau menggoda juga. Apa kamu mau buat aku mati? Gak tenang. Para tamu yang terhormat, lelang amal kita akan segera dimulai. Silahkan pegang nomor lelang Anda. Siap untuk lelang. Barang pertama hari ini Adalah gelang batu giok biru Qingdai. itu adalah mas kawin ibu. Harga awal lelang 1 juta. Mama, Kang Cuan, aku dengar. Kalau jantungnya gak sehat, harus pakai gelang batu giok biru Qingdai. Bisa bantu meredakan palpitasi. Qingqing, punya penyakit jantung, waktu kecil, demi menyelamatkan Wen Chuan, kamu beli dan kasih ke Qingqing. itu adalah peninggalan Ibu Tang Ling. Yang penting orang hidup, atau yang mati. 5 juta. Kang Cuan, naikkan harganya dong, Wen Chuan. Aku sarankan kamu. Jangan rebutan sama aku. 10 juta.
20 juta. 30 juta. $50 juta. Gelang giok ini kok bisa terjual dengan harga selangit? Pasangan itu sebenarnya kerja apa ya? Aku rasa Pak Wen ini, kayaknya, narik perhatian, dan seneng banget. 60 juta. 100 juta. Aku cuma mau pakai sebulan aja, kok malah rebutan sama aku? 150 juta. Lihat nggak? Kak Cuan masih sayang aku. Ini semua dilelang buat aku loh. Kak Cuan, Kamu baik banget. aku nggak mau. Bikin aku kesel banget. Aku hampir mati, kok aku masih marah ya? Sebenarnya aku harusnya senyum. Senyum. Bikin mereka kesal. Ambil. Ini buat aku. Iya. Memang dari awal buat kamu, lihat tuh, kamu pelit banget. Ngegodain kamu juga seru, ya? Kamu nggak takut? Zhao Qingqing bakal marah. Kenapa aku harus takut sama dia? Dia itu cuma keinginan ibu aku aja, aku sama kamu, sama benci dia. Kalau kamu benci dia, kamu cinta aku, kan? Lihat kan? Orang nggak mungkin dalam beberapa hari bilang cinta terus langsung cinta. Orang juga nggak mungkin dalam beberapa hari bilang nggak cinta terus langsung nggak cinta. Kamu benar-benar mau nikah sama Tang Ling. Kamu suka dia? Perintah kakek, jadi harus nikah. Kalau dia nurut dan patuh, jalankan tugas sebagai menantu keluarga Wen. Aku juga mau terima saja. Dari dulu pengen kasih kamu, sekarang saatnya. Maksudnya, Maksud katanya, aku mau cerai sama kamu. jangan main-main. Aku akui. Sebelumnya memang aku nggak adil sama kamu. Sekarang aku mau berubah. Boleh, sudah terlambat. Kenapa terlambat? Padahal ada waktu 3 tahun. Kamu sama sekali nggak tertarik buat kenal aku. Sekarang kamu mau buru-buru gimana? Tang Ling. Kasih aku kesempatan sekali lagi. Nggak mau. Kalau sudah kelewatan, nggak ada kesempatan lagi. Aku nggak mau buang waktu. Buang waktu buat main kamu cinta aku. Atau nggak cinta aku? Tang Ling. Pak Wen. Proyek di timur kota itu ada keributan. Cek dulu ya. Kasih sayang yang terlambat? Benar-benar lebih hina dari rumput. Nyonya, kita mau kemana? Rumah duka. Sudah malam begini, pergi ke rumah duka. Nyonya, ini kan nggak terlalu buru-buru. Mau nggak kita datang lagi besok pagi? Sudah nggak pagi lagi. Masih agak buru-buru ya. Lagi pula, kalau urusan ini selesai, aku nggak bakal ada penyesalan lagi. Lihat, tokonya sudah tutup. Kalau nggak, kita benar-benar saja Datang lagi lain waktu. telepon saja. Baik. Silahkan masuk, kami menyediakan layanan pemakaman lengkap. Fokus kami adalah pelayanan kelas atas, dari pakaian kematian sampai uang kertas untuk arwah. Dari prosesi pemakaman sampai pemakaman makam, dan juga pemeliharaan makam setelahnya. Semua bisa kami atur. Cukup lengkap ya, saya perlu menyimpan dana dulu sekitar 50 juta. Perlu bakar uang kertas arwah berapa banyak? Ini keluarga ibu ribut, kalau sudah cerai dengan Wen Chuan, Sepertinya nggak ada yang... bisa urus jenazah saya nanti, mending saya simpen dulu. Sedia payung sebelum hujan, nggak apa-apa. Kalau begitu, simpan dulu 10 juta. Prosesi pemakaman bisa dibuat khusus. Oh bisa, masih suka yang tenang, atau yang tradisional, atau yang gaya barat, semua bisa diatur. Bisa nggak? Atur 10 pria bertubuh kekar, nari tarian striptis di pemakaman, yang badannya super bagus. Uang bukan masalah. Bisa-bisa, Anda ini, untuk siapa keluarganya? Saya,
Untuk saya sendiri, Nyonya, Anda baik-baik saja. baik saja. Kontrak sudah ditandatangani. Selanjutnya, Anda bisa santai saja, santai menunggu ajal. Wen Chuan pura-pura mati. Dicari untuk bicara soal cerai, dia ngilang, dia malah minta saya datang langsung, ada kejadian serius, ada orang gila. Mengikat wanita hamil mau loncat dari gedung? Jangan bergerak, Dia ini wanita hamil, panggil Wen Chuan. Buat dia berlutut minta maaf. Kalau nggak saya bunuh dia. kamu ada masalah sama Wen Chuan, tapi jangan sampai menyakiti wanita hamil yang tak berdosa, saya istrinya. Biar saya yang bicara. Istri Wen Chuan? Iya, betul. Lepaskan dia, saya akan ke sana. Terlalu berbahaya? Saya orang yang paling tak takut mati di seluruh Jiangcheng. Dia ini wanita hamil, kalau salah langkah, artinya, satu keluarga akan kehilangan 2 nyawa. Mungkin kamu akan seumur hidup di penjara. Kamu kan minta sandera, saya akan jadi sandera kamu. Nona, sangat berbahaya. Kamu kira aku bodoh ya? Kamu bilang kamu istrinya? Kalau begitu memang benar. Saya sebelumnya nggak pernah dengar. Kalau Wen Chuan sudah menikah, saya kira saya ini istri yang dapat perlakuan nggak adil. Kamu punya bukti apa? Saya punya surat nikah. Kalian jangan dekat, mundur. Panggil Wen Chuan. Jauh-jauh. Membawa surat nikah, supaya mudah urus cerai, sekarang malah dipakai untuk ini. Kita tukar. Kamu kesini? Tang Ling. Kamu memang benar istrinya? Kakak, kalau kamu ribut begini, dia pasti kira aku sengaja nyakitin dia, nangis dan ribut minta, memaksa dia. Kamu juga benci dia? Nggak bisa dibilang benci. Tapi itu nggak penting lagi, apapun yang kamu mau bilang saja, asal kamu lepaskan dia, kamu masih ingat aku. Ya juga, orang penting kayak kamu, pasti nggak ingat aku. Tapi, aku ingat kamu, semua ini karena kamu, aku kehilangan pekerjaan, istriku dan anakku semua kabur, jangan terbawa emosi, kalau mau kerja, aku atur buat kamu, kalau mau duit, Aku juga bisa penuhi. lepaskan dia. Dia malah cukup khawatir sama kamu. Gak seburuk yang kamu bilang. Lihat dia. Masih peduli sama aku sedikit. Apa aku bisa dibilang? Mati dengan tenang, Tang Ling. Jangan mendekat. Milikku? Kakak? Gimana kalau aku angkat telepon dulu? Kalau tiba-tiba ada hal penting. Tolong deh. Kamu sekarang sandera. Bisa gak kerja profesional sedikit? Ngapain teriak-teriak sih? Cuma angkat telepon doang. Angkat telepon terus kenapa? Bikin kesal. Halo? Nona Tang Ling, ini dari rumah sakit pertama. Bagian administrasi, Kami mohon maaf memberitahu Anda. Laporan Anda yang terakhir, ada kesalahan. kesehatan Anda dalam kondisi baik. Maksudmu? Aku tidak kena kanker. Iya, Anda tidak kena kanker. Pergi sana. Ini hidupku sudah mentok atau belum ya? Harusnya udah selesai atau belum nih? Kang. Aku juga gak harus mati kok. Kita semua hidup dengan baik. Gak enak ya? Jangan terbawa emosi, ternyata kamu juga orang yang takut mati dan cinta hidup. Sudah ngomong yang baik. Dan masuk akal semua. Baiklah. Aku nekat saja. Kang, ayo kita pergi. Kakak tenang dulu. Siapa yang gak ikut? Dia anjing kecil. Kalian masih diam aja buat apa? Cepat datang, dan tahan dia. Kamu gila. Aku gak gila. Kan aku berhasil menyelamatkan Sandera. Kalau kamu mau curang, main curang aja. Hidup itu enak banget. Barusan itu bahaya banget. Kamu benar-benar gila, Tuan Wen. Berani bertindak demi kebenaran. Itu kewajiban setiap warga yang harus dilakukan. Pahlawan. Jangan terlalu heboh. Kamu baik-baik saja. Tenang saja. Gak apa-apa sama sekali. Malahan semangat banget. Lain kali gak bakal seberuntung ini lagi. Lihatlah, aku lagi mood bagus. Jangan bikin suasana jadi suram. Salah diagnosa itu kejadian yang sangat kecil kemungkinannya. Gimana bisa kejadian sama aku? Aku kan dokter. Jangan macam aku dokter. Bulan ini bahkan sudah kita tangkap kamu 3 kali. Gak mau di ruangan psikiatri. Setiap hari keluar pura-pura jadi dokter. Bawa pergi. Kamu juga gila.
Kamu kena penyakit terminal, kamu gak akan hidup lebih dari sebulan. Itu dia. Dia yang ngasih laporan ke aku, kalau aku kena penyakit terminal. Siapa dia? Tang Ling. Ngapain ketawa, gak ada apa-apa, senang saja. Hidup ini layak dijalani. Aku lagi mood bagus hari ini. Ayo, aku antar kamu keliling naik sepeda. Kamu terlalu lemah deh, cuma segitu kecepatannya, udah gak kuat ya? Coba lagi? Mending gak usah deh. Lihat kamu yang lamban banget. Aku sudah cetak ulang 1 lembar lagi, ayo. Masuk untuk urus suratnya. Kamu selalu bilang gak sempat sebelumnya. Sekarang, ada waktu, kamu masih mau cerai. Siapa tahu, kecelakaan, atau besok, mana yang datang duluan? Sekarang aku mau jalani hari-hari dengan baik. Baiklah, kalau kamu gak tanda tangan, ya sudah tunggu saja pengacaraku datang. Kalau Pak Wen merasa bersalah, bisa saja di surat cerai nanti. Beri saya tambahan kompensasi. Kamu benar-benar ingin bercerai? Kalau iya, kenapa dulu kamu tidur sama saya? Kamu kan pria dewasa. Apa kamu rugi? Rugi. Ini pertama kalinya saya, kecuali kamu temani saya semalam lagi. Bukan? Dengan status apa? Kamu bicara seperti itu ke saya, istri dan suami, korban dan pelaku. Saya, dan kamu, kita suami istri. Sesuai hukum. Kalau kamu bilang begitu, ya juga benar. Kalau begitu sekarang, kita juga sah, dan sesuai hukum. Jangan kebablasan. Kamu tadi tanya saya, apakah saya benar-benar cinta kamu? Saya jawab, dulu memang saya tidak mau terikat pernikahan bisnis ini. Makanya, saya sengaja abaikan kamu, tapi saya juga pernah mencoba cari kamu, tapi lihat kamu. Senang dan bahagia. Kelihatan kerja keras, tanpa keluh kesah, aku cuma pengen lihat. Seberapa lama kamu bisa bertahan? Sudah terlewat 3 tahun. Aku akui, aku memang tertarik sama kamu. Sedikit berdebar, sebelumnya aku juga nggak punya pengalaman cinta apa. Aku juga nggak tahu ini bisa dibilang cinta atau bukan, tapi aku bukan mau bikin kamu tekanan. Aku cuma mau bilang, kasih aku kesempatan, kamu coba jadi diri kamu sendiri. Aku juga pengen jadi diriku sendiri, berusaha mengejar kamu. Tang Ling, Tianxiang Renjian, banyak cowok ganteng baru datang. Serius. Tunggu aku segera ke sana. Tang Ling. Banyak cowok ganteng kamu tolak semua, kamu gila ya? Mungkin Wen Chuan lebih ganteng? Kamu berani pamer kasih sayang di depanku? Gak boleh. Aku pergi depan dulu, ambil air, jangan gerak ya. Setua. Tuan Wen, semua jalan keluar kota sudah diatur orang buat memeriksa, termasuk gudang pinggiran kota, juga sudah diperiksa. Gimana nih? Tang Ling baru bilang ke aku hari ini, dia mau hidup sampai 100 tahun. Gimana nih? Cepat. Gudang pinggiran kota. Ini di mana sih? Ada apa sih? Bulan ini, bisa nggak agak tenang dikit? Ada orang nggak? Berapa uang yang dia kasih? Aku kasih kalian 10 kali lipat. Aku juga gak tanya siapa dia. Bayar tunai, atur mobil. Pokoknya aku gak lihat wajah kalian. Aku bisa bantu sembunyikan perjalanan kalian. Gimana? Gak nyangka kamu paham banget. Tapi kami bersaudara kalau kerja, punya prinsip juga. Bro. Tang Ling, kamu gak apa-apa kan? Jangan takut, aku sudah datang. Wen Chuan, kenapa kamu datang? Kamu kan bilang? Gak ada yang akan datang nyelamatin kamu. Bro, majui. Kamu bilang, kalian punya prinsip, aku mau mati aja nih. Masih gak mau tinggalin aku, kamu juga hampir mati? Iya. Aku gak punya banyak waktu lagi, kalau kalian gak percaya. Aku punya di saku. Tiket. Pesanan makam 2 hari lalu. Aku yang akan ke sana?
Kakak, apa yang dia bilang benar, dia benar-benar sudah beli makam. Ya ampun, kasihan banget kamu ya. Kami gak ada niat nyakitin kamu. Kami juga hanya disuruh orang, cuma buat menakut-nakuti kamu, waktunya sudah habis, kami akan melepaskan kamu. Buka ikatannya. Orang-orang, Tangkap mereka semua. Wen Chuan, jangan bertindak. Dengar aku. Dengar penjelasanku. berani-beraninya kamu menipu aku. Salah kamu membalas perasaanku. Aku pukul mati kamu. Wen Chuan, aku benar-benar kena musibah karena kamu. Sudah sadar? Masih ada yang sakit nggak? Mas kakak, kamu siapa? Dokter. Kamu masih ingat? Kenapa kamu ke rumah sakit? Ini di mana? Ibu di mana? Ibu, kamu di mana? Jangan main petak umpet sama Ling Ling, Ibu. Duduk dulu ya, duduk dulu. Ayo. Aku bilang kan, Tang Ling, kenapa sekarang bisa jadi sombong begini? Ternyata itu cuma salah diagnosa kanker. Dia nekat sampai gak peduli nyawa. Aku gak percaya, dia masih berani bertingkah. Seenaknya sekarang, hari ini harus kita beri pelajaran. Gak boleh kita biarin dia. Kakak mau permen? Tang Ling, kamu memang gampang ganti pasangan ya? Kemana-mana selalu bisa goda cowok. Hari ini aku bakal kasih pelajaran. Kamu perempuan yang gak tahu diri. Ini rumah sakit, bukan tempat kalian ribut-ribut. Cepat usir si nenek tua itu keluar. Berani-beraninya kamu panggil aku nenek tua. Aku pukul kamu sampai mati. Ling Ling ketakutan banget. Aku tangkap kamu, lepaskan, Ling Ling. Lepaskan dia. Wen Chuan, kamu lihat gak? Si kecil yang imut ini, beraninya dia panggil aku nenek tua. Nenek tua ini galak banget ya. Ling Ling ketakutan. Pasien kena benturan di kepala. Tampak ada gejala penurunan daya ingat dan demensia. Demensia? Kamu bilang, Tang Ling. Sekarang jadi si kecil yang imut. Ling Ling itu bukan si kecil yang imut, Tang Ling. Dulu kamu gila. Sekarang pura-pura bodoh. Sebenarnya, kamu mau ngapain sih? Aku kasih tahu ya. Cukup. Kalian keluar dulu. Bukan. Dia ini cuma pura-pura sok-sokan. Dengar ya. Kalian keluar dulu. Jangan ganggu dia. Kamu kan mantan suaminya, belum bercerai. Nanti kamu ke kantorku, aku kasih tahu hal-hal yang harus kamu perhatikan saat merawat pasien. Aku suruh asistennya saja. Katanya bukan mantan suami. Kakak, kamu mau kemana? Ling Ling mau ikut. Tang Ling, kamu benar-benar gak ingat aku ya? Kamu siapa? Aku suamimu. Kamu lupa ya? Suami? Suami yang bisa cium dan punya anak itu kan? Kamu di rumah dulu ya. Aku sebentar lagi kembali. Kamu mau beli permen? Aku pengen makan permen. Nanti, aku suruh pembantu antar. Tang Ling. Benar-benar, jadi si kecil yang imut. Dokter bilang dia cuma demensia sementara, rawat dengan baik, masih ada peluang sembuh. Bu, aku gak berharap kamu bisa rawat dia dengan baik, tapi jangan coba-coba sakiti dia. Mengerti? Mbak, kamu bilang, orang yang baik-baik ini, kenapa tiba-tiba jadi bodoh? Apa dia cuma pura-pura? Sungguh licik banget. Aku coba dulu, nanti kamu tahu. Pembantu, Tante, kamu datang bawa permen buat Ling Ling. Siapa pembantu? Kamu panggil. Siapa Tante? Mama bilang, Ling Ling harus sopan. Kalau umur kamu, bukan panggil Tante, tapi harus panggil Bibi. Kamu? Tang Ling, ayo kita main permainan gunting kertas. Oke. Ling Ling paling suka main gunting kertas. Pinter banget. Kamu ambil sertifikat nikah warna merah itu, kita gunting yang itu buat main. Tolong aku. Jangan bunuh aku. Letakkan guntingnya, jangan bunuh aku. Gunting sertifikat merah itu nggak asik. Gunting manik-manik baru seru. Lihat deh gemerlapnya.
Tangling memang sengaja. Kalungmu lebih cantik, jangan dekati aku. Tumpuk tinggi-tinggi, Ling Ling juga mau. Tangling, jauhkan dirimu. Kamu tekan hidungku. Tumpuk tinggi-tinggi itu asik banget. Ada orang? Kamu juga mau main? Seru banget, seru. Ibu, maaf. Tangling, kamu memang sengaja kunci dia di sini? Kamu bikin aku sakit, aku bakal bilang ke Cuan-Cuan. Kita keluarga Wen, tidak mungkin mau punya adik manis, jadi menantu perempuan, kalau sampai tersebar, orang bakal tertawa. Dulu Cuan tidak suka kamu, sekarang jadi adik manis, dia pasti lebih gak suka kamu. Maksudku, kamu tunggu aja. Pengacara yang ngasih tahu kamu cerai, kalian sama sekali gak asyik. Aku mau cari Cuan-Cuan main. Ada apa? Kaget banget aku. Kamu nabrak aku. Namamu siapa? Kakak Cuan, adik manis ini baru saja. Mau tusuk aku pakai gunting, dia juga menekan Tante Gan, dia jelas cuma pura-pura. Orang sini? Iya, sekarang bawa dia kembali ke keluarga Tang, biar keluarga Tang lihat bagaimana cara mendidik anak perempuan. Seperti itu. Tarik Zhao Qingqing keluar dari sini, jangan sampai dia menginjak rumahku lagi. Kakak Cuan, bukan aku. Qingqing, bukan aku. Qingqing, dia yang mau usir aku. Qingqing, kakak Cuan, Qingqing. Kamu sudah ingat? Aku sudah ingat semuanya. Kamu bilang ada orang, kasih aku permen. Permennya mana? Terima kasih, Cuan-Cuan. Aku yang mau. Apa itu cerai? Mereka bilang kita harus cerai. Apakah karena Ling Ling salah? Kamu baik sekali, juga penurut. Jangan pedulikan apa yang mereka pikirkan. Dari kondisi penyakitnya, Nona Tang mengalami benturan dari luar, ditambah rangsangan dalam tubuh, yang menyebabkan demensia, rangsangan jangka panjang, betul. Dari lingkungan hidup sejak kecil, tekanan kerja yang lama, terutama kehidupan setelah menikah, apakah mendapat perhatian, itu semua berpengaruh. Hari itu aku lihat Nona Tang menyelamatkan ibu hamil yang disandera di atap. Aku percaya sifat aslinya baik dan hangat. Apakah bisa sembuh? Tergantung keluarga, bagaimana kerjasamanya. Cuan-Cuan juga makan. Kotor. Gak apa-apa, aku yang bersihin. Oh. Cuan-Cuan. Beda sama punyaku. Kamu coba pakai punyaku yuk. Aku mau ganti baju. Oh. Tangling. Gak apa-apa kan? Ini rumahku. Iya. Dokter bilang kamu harus lebih sering bertemu keluarga biar cepat sembuh. Bukankah itu? Wen Xiao dan Ling Ling sudah pulang. Pak Wen, katanya mau antar Ling Ling pulang, tante kamu langsung suruh orang menyiapkan banyak masakan favoritmu. Jangan berdiri terus, ayo masuk rumah. Sekarang Tangling masih pemalu. Masuk dulu, ini rumah sendiri, tinggal beberapa hari pasti biasa. Aku nggak ikut masuk, aku antar Tangling pulang. Tujuanku supaya bantu perkembangan penyakitnya. Kalau ada yang bikin Tangling nggak senang, aku juga nggak akan biarin kalian enak-enakan.
Main yang baik ya, kalau ada yang ganggu kamu, telepon aku. Disuruh kamu rebut grup Tang. Malah kena balasan. Bener-bener karma ya. Kamu nggak kenal orang ya? Kamu nggak tahu cara panggil orang ya? Kamu galak banget. Kayak penyihir. Kamu? Dia sakit. Nggak dengar? Peringatan Wen Chuan, jagalah dia dengan baik. Baiklah. Aku nggak bakal biarin dia mati, aku juga nggak bakal berhenti menyiksanya. Ling Ling, kamu lagi main sama ayahmu? Mau apa sama kursi roda itu? Turun, turun, turun. Jangan. Nyonya, di dalam ini ada mangga. Keluar. Ling Ling, kamu turun, aku buatkan kamu air gula, manis loh. Tang Ling alergi mangga. Kalau dia pura-pura bodoh, pasti dia nggak bakal makan itu. Ibu tiri putri salju. Kasih putri salju, apel beracun. Kamu juga bisa. Kamu ini apa sih? Berantakan banget. Cepat makan, nanti nggak enak lagi. Cepat makan. 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 Tambah gula lagi. Kamu kenapa? Banyak banget repotnya kamu. Makan saja. Kamu juga bukan orang jahat. Kamu ngapain? Ling sopan, orang tua duluan makan. Aku bilang kamu cuma pura-pura bodoh kan? Aku alergi kacang tanah. Kamu nggak tahu ya? Kamu galak banget. Aku mau cari cuan-cuan. Kembali. Aku nggak akan marah lagi. Aku akan ajak kamu main game, oke? Serius. Ling, kamu pernah main petak umpet kan? Hari ini, kita main petak umpet ya? Oke. Ling suka. Kalau suka sudah, kamu yang duluan sembunyi, nanti aku yang cari. Aku harus sembunyi, biar semua orang nggak bisa nemuin aku. Iya. Sembunyi ya, biar semua orang nggak bisa nemuin kamu. Jangan keluar dulu. Imut sekali. Di bawah sana, nggak asing ya? Dulu ibumu meninggal di bawah sana. Kalian ibu dan anak, pergilah ke bawah sana dan berkumpul dengan baik. Kenapa belum? Ketemu aku juga? Ada siapa? Ling takut. Aduh, Pak. Di sini nih, kamu nggak tahu ya? Nyonya itu di sini, dengan sopir, mereka berdua lagi ngapain? Aduh, aku malu. Ngikut kamu, imut sekali, aku mau pukul dia sampai mati. Ayo. Imut sekali. Berani kamu khianati aku? Aku ini dizolimi loh. Aku minum air, yang Li Fan kasih, aku jadi nggak sadar. Aku sudah ingat semuanya. Syukurlah ada tempat ini. Mana si anak durhaka Tang Ling itu? Sudah malam begini, sudah turun makan? Iya. Entah dia pergi kemana. Kalau gak aku yang cari. Seharian dikurung, lihat dia, berani-beraninya jahilin aku. Aduh, gak baik nih. Gudang kebakaran, apa? Tang Ling masih di dalam. Apa? Tang Ling. Ling. Tang Ling, cepat, padamkan api, segera selamatkan nona itu. Tang Ling. Mana Tang Ling? Aku juga gak tahu. Gak tahu. Orangnya kamu yang bawa. Kamu sendiri, pergi, sekarang orangnya hilang. Kamu bilang gak tahu? Bukan?
Api sebesar ini? Apa mungkin sudah habis terbakar? Dia kan anakmu sendiri, sekarang hilang tanpa jejak. Kalau kamu menutupi dia, bukan begitu, bukankah belum jelas semuanya? Iya. Akhirnya, aku tahu juga, Kenapa Tangling di keluarga ini? bisa mengalami demensia dan sakit. Nona besar sudah menemukannya. Sudah ketemu? Ketemu. Tangling. Kamu bikin aku kaget. Kok bisa jatuh? Aku antar kamu ke rumah sakit. Ini semua barang berhargaku. Barang bernilai puluhan juta. Kamu malah menginjaknya? Tante, apa? Tante nggak suka Lingling? Tante tadi siang mengurung aku, sekarang didorong lagi. Berani sekali kamu. Kebakaran itu kamu yang nyalain. Kamu mau bakar Tangling mati? Aduh. Aku di sana, sangat takut. Di sana gelap sekali. Kamu harus beri aku penjelasan. Kalau tidak, aku akan menuntut kalian atas tuduhan pembunuhan. Aku bikin kamu lupa ingatan. Aku bikin kamu ceroboh. Aku sebagai ayah ini, selama tidak benar-benar merugikan kepentinganku sendiri, tetap akan berusaha menengahi seperti biasa. Cepat minta maaf kepada Wen dan Tangling. Maaf ya Pak Wen. Ini salahku tidak menjaga Lingling. Lingling, kamu nggak apa-apa kan? Pak Wen. Tangling juga nggak apa-apa kan? Kita kan satu keluarga. Kalau nggak, mending jangan ribut lagi. Jangan salahkan tante lagi. Lingling, suka main sama tante kan? Tante juga suka main sama Lingling. Suka? Iya. Kalau begitu main yuk, bela-belain mama aku ya. Lingling, paling suka ngadain pesta. Lingling mau bikin pesta, bikin pesta ya. Itu mah cuma urusan kecil, tante yang urus ya. Tante yang urus, haha. Aku akan suruh orang ngawasin kalian. Kalau kalian ulangi lagi, aku nggak akan tinggal diam. Gak akan. Tante, Lingling mirip putri salju nggak? Mirip, tentu saja mirip. Lingling adalah putri salju tercantik di dunia. Putri salju. Bodoh banget. Setelah hari ini, semua orang akan tahu, kalau putri keluarga Tang, istrinya Wen, sebenarnya adalah orang bodoh. Kalau orang bodoh, ketahuan berselingkuh, maka tunggu saja keluarnya dari keluarga Wen, kehilangan perlindungan Wen Chuan, saham perusahaan. Pasti balik lagi ke tanganku, cepat atau lambat. Tante, kapan Cuan-Cuan datang? Lupakan saja dia, aku duluan aja, aku ajak kamu, makan makanan enak di sana. Lihat deh kue krim kecil itu, ayo. Lingling paling suka makan kue kecil. Lingling, kamu santai saja makan di sini, aku pergi sana dulu. Sambil jaga-jaga, jangan sembarangan lari ya. Anak gadis keluarga Wen ini bener-bener gila ya. Udah gila malah keluar malu-maluin. Waktu pesta kemarin aku udah mikir dia kayak orang linglung. Ternyata memang bener-bener gila. Kalian mau makan? Gak mau. Kamu saja yang makan. Orang sudah aku atur semuanya. Akan selesai dengan cepat. Bawa dia ke kamar 202 di lantai atas. Ingat, jangan sampai ada yang lihat kamu. Baik Nyonya. Udah gila. Boleh seenaknya dibully. Tangling. Dulu, ibumu bukan orang bodoh, tapi kalah di tanganku. Hari ini aku hadapi orang bodoh, sepertimu. Masih gampang sekali. Jadi kamu pikir, aku yang ganteng atau suamimu? Oke, gak mau buat kamu susah. Aku ada teman di sana, aku pergi dulu ya. Dadah, Mas Ganteng. Makan kue ya. Lingling, kalian berdua saling kenal ya? Kapan Cuan-Cuan datang? Papa mana? Mereka akan datang kalau kamu ada masalah. Wen Xiao pergi jemput papa. Kamu makan banyak kue kecil. Pasti haus ya? Tunggu ya.
Ini? Maaf, aku tidak sengaja. Kamu kok bisa sebodoh itu sih? Kamu tahu gak baju ini, berapa mahalnya? Maaf ya. Aku? Sudahlah, gak salahin kamu lagi kok, cepat minum. Minum ya? Kamu juga minum? Oke, kita tos. Enak, aku mau lagi, jangan minum lagi. Kalau kebanyakan nanti perut sakit. Kamu kenapa, Bibi? Kamu muter-muter terus ya? Iya, aku muter. Kalau gitu kepala kamu pusing ya? Kalau begitu aku antar kamu istirahat yuk, oke? Ikut aku ya sayang, ayo, ayo, ayo. Istirahat yang nyenyak ya, jangan cari papa lagi. Ada orang yang cuma mikirin nyakitin orang, aku sudah muak lihatnya. Aduh. Kamu kok bisa sebodoh itu sih? Kamu tahu gak baju ini mahal banget? Maaf ya. Aku tidak sengaja, sudahlah, gak salahin kamu lagi. Ayo cepat minum. Minum. Kamu juga minum? Cheers. Seharusnya sudah dekat ya. Tang Ling. Kenapa kamu di sini? Kak Cuan-Cuan, kamu datang ya? Bibi suruh aku tunggu di sini. Dia sudah lama masuk. Dia masuk sendiri? Ada yang bersama dia? Aku tidak tahu. Kalian kok tidak pakai baju? Malu, malu. Jangan lihat, Sayang. Kamu berani mengkhianatiku? Tuan dengar aku tidak tahu. Musibah menimpa keluarga, sayang. Berzina sampai ketahuan di sini, ya? Tuan, bukan begitu, aku benar-benar dijebak. Kamu telanjang mau kemana? Masih mau pergi? Aku disuruh sama orang melakukan ini. Ada yang kasih aku 100.000, biar aku masuk kamar ini, gak usah mikirin apapun. Siapa tahu dia, begitu masuk langsung, memaksa aku. Kamu tutup mulut. Imut banget. Aku bisa banting kamu. Pak, dulu juga begitu ke ibuku. Aku benar-benar difitnah. Aku nggak tahu apa-apa. Aku bahkan nggak ingat. Itu dia. Anak perempuanmu ngasih aku segelas jus. Jus. Aku juga minum jus itu. Kamu pura-pura nggak tahu? Kamu tukar gelas itu, yang ada obat biusnya dengan gelasku? Nggak ada. Aku minum jus itu, aku juga makan kue. Apa itu nggak boleh dimakan? Kamu yang pura-pura nggak tahu. Hari ini, aku biarkan kamu pura-pura, nanti aku sobek mulutmu. Gak ada bukti. Jangan seenaknya fitnah istriku. Makanan dan jus. Banyak orang makan juga. Semua baik-baik saja. Kenapa cuma kamu yang bermasalah? Sekarang malah nyalahin Tang Ling? Bos Tang. Tang Ling di keluarga Tang sudah menderita begitu banyak. Dia tidak perlu tinggal di keluarga Tang lagi. Mengenai apa yang kita bicarakan tadi, kerjasama investasi, tergantung Anda bagaimana melakukannya. Tenang saja Wang. Keluarga Tang tidak akan lagi membiarkan wanita seperti ini. Tuan, saya sudah di keluarga Tang selama bertahun-tahun. Anda harus percaya pada saya, percayalah. Baiklah. Jangan mempermalukan diri di sini. Keluar dari Jiangcheng. Ayo. Tuan, dengarkan saya. Itu hanya kesalahpahaman, akhirnya dibalas dengan cara yang sama. Li Fen, ketika kamu memilih untuk menggoda pria ini, seharusnya kamu sudah tahu, dia adalah orang yang dingin dan egois. Kamu baik-baik saja. Mulai sekarang, di tempat yang rumit seperti ini, lebih baik jarang datang. Tang Ling bisa pergi kemana saja, yang penting dia senang. Mengenai kamu, Dokter Lu, apakah kamu terlalu khawatir tentang istri saya? Kamu terlalu khawatir, dokter peduli sama pasien itu hal yang wajar. Tapi sebagai keluarga Tang Ling, Bos Wen kayaknya kurang bertanggung jawab, ya? Teman baik nggak seharusnya ribut. Tang Ling pergi.
Sebenarnya aktingmu biasa saja, tapi suamimu masih mau mendukungmu seperti ini. Dia pasti sangat mencintaimu, kan? Mengganti jus itu menyenangkan? Ya, kalau tidak berhasil, aku ingin lihat. Bagaimana kamu menyelesaikannya hari ini? Acuan-cuan nakal. Aku sudah cek rekaman CCTV, itu kamu yang mengganti jus. Kamu juga tahu, Liven sudah memberi obat di jus itu. Cuan-cuan ngomong apa? Aku tidak mengerti. Masih berpura-pura, kamu sudah pulih ingatan, kan? Cuan-cuan menyiksaku. Ini bukan penyiksaan, kan? Cuan-cuan. Penyiksaan antara suami istri, begitulah. Cuan-cuan nakal. Kalau kamu masih mau bermain, aku akan menemanimu bermain. Aduh, Tangling. Kenapa kamu gampang tergoda sih? Dia kan cuma punya tubuh yang bagus. Skill yang lebih baik saja. Biar kamu sedikit senang. Kalau terus begini, aku masih bisa bercerai, ya? Presiden sangat memanjakan istrinya. Kapan aku bisa menemukan pangeran tampanku? Aku mau pergi ke taman bermain. Tidak boleh. Aku tidak bisa mempercayaimu, jauh dari pandanganku. Ayo, pergi. Pria brengsek ini. Dia tahu aku sedang berpura-pura, kan? Sudahlah, siksakan dia beberapa hari lagi. Aku mau makan es krim. Kamu sudah makan 2 es krim pagi ini, 1 paket keripik, dan 3 permen lollipop. Sebentar lagi, waktu makan siang. Aku tidak peduli. Aku mau makan. Ibu Presiden, silahkan kembali. Wenzong, waktu rapat sudah tiba, Ahu. Baiklah, saatnya pergi rapat. Ayo. Tentang data terbaru, silahkan lihat layar. Sekarang aku seperti anak kecil berusia 5 tahun yang suka Peppa Pig. Itu normal, kan? Belum puas bermain, ya? Mau main yang lain tidak? Cuan-cuan marah. Membawamu ke kantor, supaya kamu bisa belajar lebih banyak. Belum lagi, kalau nanti grup Tang menunggu kamu untuk mengambil alih. Bahkan jika suatu hari, aku ada masalah, Wenshi juga bisa kamu ambil alih. Jangan berpikir tentang perceraian. Ayo, bawa kamu ke taman bermain. Kekasih kecil. Kamu membuatku diusir. Aku akan membuatmu membayar. Tangling. Aku akan membuatmu menyesal.
Makan terlalu banyak es krim. Tangling. Kamu baik-baik saja. Baik, baik saja. Kamu baik-baik saja, suamimu tidak mempercayaimu, membuatku datang untuk melihat. Tidak apa-apa, terima kasih. Aku sudah bilang, jangan makan terlalu banyak gula, seperti anak kecil. Aku memang anak kecil, kan? Masih berpura-pura ya? Hanya akan menyiksaku. Bunga. Apa ini untukku? Hari ini adalah hari peringatan ibu mertuaku, aku bawa kamu untuk melihatnya. Ayo, pergi. Bicara sedikit dengan ibumu, aku tidak akan mendengarkan. Ma? Sudah lama aku tidak menjengukmu. Selama sebulan ini, banyak yang telah terjadi. Tapi secara keseluruhan, aku masih cukup beruntung. Hanya saja, aku sedikit ragu. Kamu bilang, haruskah aku memberikan kita berdua kesempatan lagi? Hati-hati. Wen Chuan? Wen Chuan, tetap bertahan. Aku panggil ambulans. Di mana ponsel? Ada orang? Akhirnya kamu mengakui bahwa kamu sudah pulih. Sopir. Cepat panggil ambulans. Jangan pergi. Baiklah. Ini sudah kapan, kamu masih bilang seperti itu? Wen Chuan? Bangunlah. Cepat bangun. Ada orang? Apakah ada yang di sini? Tangling. Bintang sial. Kamu telah membunuh ibumu sendiri, sekarang, kamu lagi menyakiti Wen Chuan. Dia terluka parah. Kalau anakku sampai mendapatkan sesuatu yang fatal, aku tidak akan memaafkanmu. Lepaskan dia. Kalau kamu bergerak lagi, aku akan lapor polisi. Suamiku sudah datang, ini bukan urusan dokter Lu. Kamu malah membela dia, anakku belum mati. Kamu tidak akan bisa membawa harta keluarga Wen untuk melakukan perbuatanmu yang memalukan. Dokter, bagaimana keadaannya? Pasien masih dalam keadaan koma. Perlu dipindahkan ke ruang ICU untuk pengamatan? Kenapa kamu belum bangun juga? Apa kamu sengaja membuatku merasa bersalah? Sebenarnya aku sudah memaafkanmu sejak lama, setelah semua cinta ini bertahun-tahun, bagaimana mungkin bisa begitu saja dilupakan? Nyonya. Li Fen ditangkap. Cepat bawa aku ke sana. Berhenti. Tangling. Kamu? Apakah tempat ini familiar? Kamu terakhir kali membuatku dibawa ke sini. Kamu tidak ingat? Baiklah. Aku akan membantumu mengingat.
kamu menjebak ibuku, berhubungan dengan supir. Membuatnya terhina dan bunuh diri, kamu sudah tahu semua itu, aku selalu tahu. Hanya saja hari itu kamu mengurungku. Aku terjatuh lagi dan terbangun. Jadi, Aku akan membalas semua perbuatanmu kepada ibuku. Jus di pesta terakhir, kamu yang menukarnya. Kamu telah menjebakku, obat biusnya kamu yang berikan, orang-orang itu kamu yang atur, aku hanya membela diri. Dibandingkan dengan semua perbuatan jahat yang kamu lakukan, ini tidak ada artinya. Lepaskan. Apa kamu tahu, itu tidak ada artinya, kamu bunuh aku saja. Membunuh orang sepertimu, tidak ada gunanya. polisi sudah dalam perjalanan. Pukulan yang parah dan sengaja. Kamu pasti akan dipenjara lama. Tolong, bebaskan aku. Kamu anggap aku tidak berarti, kita. Ingat, suamiku sekarang masih koma di rumah sakit, memikirkan semua yang dia alami. Aku ingin menghancurkanmu. Kamu bilang, Wen Xiao, dia akan mati? Hahaha. Dia mati itu baik, biarkan dia membantu kamu, dia hanya penyebab masalah, dia mati itu baik, ada orang? Biarkan dia di penjara selamanya. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Nyonya, harga saham grup jatuh tajam. Para direktur ribut-ribut ingin mencari penjelasan dari Wen. Wen Chuan masih terbaring tak sadarkan diri di ranjang. Kalau mereka bisa membuat Wen Chuan berbicara memberi penjelasan, saya justru ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka secara pribadi. Nyonya, para direktur sekarang sudah menghalangi pintu ruang perawatan Wen. Karena mereka sudah datang ke sini, saya juga tidak takut masalah. Biarkan kami masuk. Biarkan kami lihat, kami ingin memastikan kondisi Wen saat ini. Apakah Wen sedang dikendalikan? Kami sebagai direktur perusahaan harus memastikan sendiri. Selamat siang, para direktur. Sekarang sudah lewat waktu kunjungan. Jika ingin berkunjung, silahkan datang lebih pagi besok. Sebelumnya saya dengar kamu sudah gila. Tampaknya kamu hanya berbohong. Ini hanya sedikit permainan kecil di antara suami istri. Mungkin membuat semua orang tertawa. Saya tidak peduli dengan keadaan kalian berdua. Apapun itu, sekarang saham grup anjlok. Kita perlu memastikan keadaan Pak Wen. Jika Pak Wen tidak bisa bertanggung jawab atas perusahaan grup, maka dia harus mundur dari posisi presiden. Ini menyangkut kepentingan ribuan karyawan perusahaan. Kepentingan itu tidak bisa diabaikan. Itu juga kepentingan kalian. Kan, sebelumnya, Pak Wen tidak memperlakukan kalian dengan buruk. Baru beberapa hari, kalian sudah tidak sabar. Ingin mengusir dia dari grup. Tapi saham perusahaan anjlok. Itu fakta, kan? Selama Pak Wen dirawat di rumah sakit, Saya akan mengambil alih urusan perusahaan. Mengelola perusahaan bernilai triliunan itu tidak semudah kalian. Pergi ke mall beli baju. Siapa saja bisa memimpin perusahaan ini. apakah ada kandidat yang lebih baik dari kalian? Belum lagi saya sudah mengambil alih grup Tang selama lebih dari sebulan ini, dan sudah membuat beberapa proyek besar berjalan dengan baik. Dan juga, saya adalah istri Pak Wen. Saya berhak untuk mewakili Wen Chuan sepenuhnya. Kamu pandai bicara? Ya, saya juga tidak setuju. Baiklah. Karena kalian tidak percaya saya untuk mengelola perusahaan, ini adalah perjanjian pengalihan saham. Jika kalian Tidak setuju dengan keputusan ini, maka keluarkan saja sahamnya. Tang Ling. Apakah kamu memaksa kami? Silahkan pikirkan sendiri, kalian bisa mempertimbangkan dengan baik sebelum menandatangani, Kami berempat, sahamnya cukup banyak. Apa kamu bisa? mengambil semuanya, silahkan tanda tangani saja. Saya tidak akan tanda tangan. Tanda tangan saja. Kenapa tidak? Kami sudah di perusahaan ini bertahun-tahun. Perusahaan sekarang dalam kondisi sangat sulit. Kita tidak bisa hanya pergi dengan uang. Kalau kalian mau tanda tangan, silahkan. Saya tidak akan tanda tangan. Jangan, manfaatkan sekarang, sebelum perusahaan ini masih memiliki nilai, alihkan saham ke saya. Kalau tidak, setelah saya mengambil alih perusahaan. Jika terjadi masalah di perusahaan, kalian pasti akan menyesal. Tapi sudah terlambat. Saat ini juga tidak ada kandidat yang tepat. Silakan ambil alih, baiklah.
Karena kita semua, demi kebaikan perusahaan, saya tidak ingin situasi seperti ini. Terulang lagi, ini rumah sakit, apa yang kalian ributkan? Jangan mengganggu. Batang cukup pandai memanggil orang. Kamu tahu, bagaimana saya memanggil orang? Saya ini dokter. Jadi kamu terlihat tenang, tapi tanganmu gemetar. Kamu tidak berniat benar-benar meminta mereka Mengalihkan saham, kan? Saya pikir, akting saya cukup bagus. Mereka ini yang takut pada yang kuat, tapi tidak ingin kehilangan perusahaan dan dividen setiap tahunnya. Mereka tentu mengira, saya sangat yakin. Tentu saja tidak akan sembarangan. menandatangani surat pengalihan itu. Nah, apakah kamu pernah berpikir jika Wenzong tidak pernah bangun? Tidak mungkin seperti itu, saya percaya padanya. Kalian berdua saling mencintai, tidak akan terpisah. Saya bahkan tidak punya kesempatan untuk masuk. Apa maksudmu? Tang Ling. Dr. Lu? Ada apa dengan saya? Tidak apa-apa, Dr. Lu. Saya sudah mengalami salah diagnosa, kamu bisa langsung bilang. Kamu akan menderita. Apakah ini sulit untuk diobati? Apa masalahnya? Jangan. Kali ini, benar-benar serius. Dr. Lu, kamu benar-benar dokter, kan? Kamu dari bagian psikiatri, kan? Saya dari bagian neurologi, tapi laporan dari obstetri, saya masih bisa mengerti. Kamu hamil? Atau bahkan kembar? Bersiap-siaplah dengan baik. Kamu yakin? Benar-benar, tidak salah. Sungguh tidak diragukan lagi, tidak mungkin salah. Kamu jangan bilang, kamu tidak mau punya anak, kan? Aku mau. Kamu tahu tidak? Aku sudah hamil. Dan itu kembar. Kamu pasti akan senang, kan? Tapi kapan kamu akan bangun? Aku capek sekali. Kamu menyerahkan seluruh grup besar ini Kepadaku. Kalau aku tidak bisa bertahan, apa yang harus aku lakukan? Kalau kamu tidak bangun juga, aku akan menjual grup ini, cari pacar muda, untuk jadi ayah anak-anak. Dokter Lu itu Cukup baik. perhatian pula. Cocok jadi ayah. Nona, kita akan menemui Pak Fu sekarang. Tahu. Nona. Pak Fu dari Fubon Internasional, namanya tidak terlalu baik. Sekarang, kamu yang menerima langsung, aku khawatir dia akan merugikanmu. Saat ini kita butuh paten. Hanya Fubon Internasional yang punya. Tenang saja, aku bisa menghadapinya. Seandainya Wen ada di sini, Tunggu di sini ya. Kalau ada yang perlu, aku panggil kamu. Pak Fu, senang bertemu dengan Anda. Akhirnya, kita bertemu juga. kecantikan Nona Tang terkenal di Jiangcheng. Dia juga terkenal, loh, nggak nyangka dia sebelumnya bisa segitu rendah hati. Duduk. Tidak pantas. Nona Tang, kalau memang mau kerjasama, harus ada bukti keseriusan. Maaf. Saya memang nggak bisa minum alkohol. Gimana kalau saya ganti minum teh? Saya hormati kamu dengan segelas ini. Sepertinya, keinginan kerjasama Nona Tang, nggak setinggi itu ya. Begini. Dari harga yang kami tawarkan, kami grup akan tambah 2 poin lagi. Itulah keseriusan kami yang nyata dan jelas. Saya juga nggak mau bikin kamu susah. Dengar, Wen Chuan sekarang sudah jadi orang yang nggak berguna. Kamu sebagai wanita, menanggung 2 grup itu pasti berat. Ya, mendingan kamu nemenin aku malam ini, kontrak ini langsung kita tanda tangan. Sepertinya kerjasama ini nggak mungkin terjadi. Asisten Lee, Panggil. Orang seorangmu sudah saya suruh pergi sejak lama. Kalau kamu nggak bikin aku nyaman hari ini, kamu nggak akan kemana-mana.
Lepaskan aku. Bangsat. Wen Chuan, Kamu baik-baik saja. Wen Chuan? Bukannya kamu pingsan nggak sadar? Kamu ngapain? Lepaskan aku, berani-beraninya kamu nyentuh aku. Tanpa teknologi Fubon, proyek ini kamu nggak bakal bisa kerjakan. Teknologi Fubon, bukan cuma kamu yang kuasai. Perilaku bejatmu cukup buat kamu nggak bakal tahan di dunia industri ini, Lizu. Bawa dia kembali ke keluarga Fu, biar Tuan Fu kasih penjelasan. kamu baik-baik saja? Aku tidak baik. Sama sekali nggak enak. Kok sekarang baru bangun? Kenapa nggak sekalian aja bangun pas aku nikah lagi? Mimpi aja deh. Mau bawa anakku nikah sama siapa? Halo? Nona Tangling, ini toko layanan pemakaman, paket layanan pemakaman yang Anda beli 8 bulan lalu. Paket lengkap, layanan pemakaman. Kapan kira-kira kami bisa atur? Semua keluarga ikut beli? Sekarang telepon penipu, kok aneh-aneh banget ya? Si sialan mana ya, yang mau pesan layanan pemakaman? Ada apa? Marah banget. Ada yang telepon bilang, aku dulu pesen paket layanan pemakaman. Kamu bilang, orang macam apa itu sih? Ini beneran aku yang beli sendiri. Ling Ling. Sakit banget, kenapa? Sakit banget, Apa ini tanda? Mau melahirkan? nggak mungkin. Waktunya juga belum sampai. Ling Ling, jangan panik. Aku akan telepon Lu Chuang. Lu Chuang, kamu telepon aku lagi buat apa sih? Aku dokter saraf, bukan dokter kandungan, apalagi dokter keluarga kamu. Jangan cuma karena ada gerakan janin sedikit. Langsung pamer ke aku. Lu Chuang, Ling Ling mau melahirkan, aku bakal jadi bapak baptis nih. Bawa ke rumah sakit? Aduh, kamu kok canggung banget sih? Aku segera ke sana. Ling Ling. Lu Chuang segera datang, ayo kita keluar dulu. Ling Ling, jangan panik, kamu akan baik-baik saja.